warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kami dari kelompok 3 dari kelas A3 akan menyampaikan hasil percobaan kemarin tentang penetapan kadar flavonoid pada sediaan krim. Anggotanya ada saya sendiri, Alaiha Fitri, dan Dela Ranasari, Herlangga, Mutia, Zekanya, dan Arif Puspanex. Ada pula latar belakangnya, yaitu krim adalah emulsi kental yang berisi minimal 60% air untuk aplikasi kulit luar. Krim memberikan kilau, kelembapan, dan merata dalam penyebaran dengan dua jenis utama, yaitu tipe air dalam minyak dan minyak dalam air. Suatu senyawa dalam sediaan krim harus memiliki kadar sesuai dengan yang diklaim atau yang berada di kemasan. Sehingga pada percobaan kali ini dilakukan pengukuran kadar flavonoid total dalam sediaan krim. Lalu parameter evaluasi sediaan krim itu ada uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji tipe krim, uji viskositas, dan uji daya sebar. Senyawa quercetin. Senyawa quercetin adalah flavonoid yang ditemukan di tumbuhan dan buah-buahan. Quercetin memiliki aktivitas biologi seperti antioksidan, antibakteri, antivirus, antikanker, dan antiinflamasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa quercetin dapat menghambat pertumbuhan sel kanker seperti paru-paru, payudara, kolon, dan prostat. Quercetin termasuk dalam kelompok aglikon atau nugula dan memiliki struktur kimia tertentu yaitu 33457 pentahidroksiflavon. Quercetin dikategorikan sebagai flavonoid. Oke, selanjutnya mengenai ekstraksi cair-cair. Nah, ekstraksi cair-cair merupakan proses pemisahan komponen cair dengan melarutkannya dalam pelarut yang tidak dapat bercampur. Pemisahannya terjadi berdasarkan distribusi yang tidak merata komponen-komponen antara dua cairan yang tidak dapat bercampur. Kemudian larutan umpan dan pelarut ekstraksi merupakan dua fase yang dicampur untuk membentuk campuran homogen. Setelah pencampuran, kemudian kedua cairan dipisahkan dengan kontak satu sama lain dan tujuan akhirnya adalah memungkinkan pemisahan khusus salah satu dari dua cairan tersebut. Nah, selanjutnya adalah spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometri UV-Vis adalah metode analisis yang digunakan menggunakan panjang gelombang UV dan juga visible untuk menganalisis senyawa dengan gugus kromofor dan juga absorbrom. Nah, untuk sampel yang berupa larutan, pelarut harus memenuhi beberapa syarat, termasuk kemampuan melarutkan sampel, tidak mengabsorpsi radiasi yang digunakan, tidak berinteraksi dengan senyawa sampel, dan juga memiliki kemurnian tinggi. Prinsip dari spektrofotometri UV-Vis didasarkan pada hukum Lambert-Beer, di mana jumlah serapan atau observasi berbanding lurus dengan konsentrasi senyawa dalam sampel. Rumus hukum Lambert-Beer adalah A sama dengan A dikali B dikali C, di mana A adalah observasi, lalu A kecil adalah koefisien serapan spesifik, B adalah tebal larutan, dan C adalah konsentrasi dari senyawa. Spektrofotometri UV-Vis bekerja dalam rentang panjang gelombang 180 sampai 380 nanometer di UV dan 380 sampai 780 nanometer di visible. Terdapat dua jenis spektrofotometri UV-Vis, yaitu single beam dan juga double beam. Nah, pada single beam tersebut pengukuran absorbansi yang digunakan pada panjang gelombang tunggal untuk satu kuvet, sementara pada double beam pengukuran dilakukan secara bersamaan antara kuvet dengan larutan blanko dan kuvet dengan larutan sampel. Nah, berikut dari alat spektrofotometri UV-Vis single beam. Next. Dan ini untuk skema spektrofotometri UV-Vis double beam. Baik, selanjutnya ada alur pelaksanaan penelitian. Jadi alur pelaksanaan penelitian itu dimulai dari pembuatan larutan induk, kemudian pembuatan kurva baku, preparasi sampel krim, dan juga terakhir penetapan kadar quercetin. Hasil perhitungan yang telah kami lakukan. Nah, untuk pembuatan larutan induk, dikarenakan kami melakukan replikasi 2 kali. Untuk penimbangan pertama yaitu 25,3 mg, kemudian penimbangan kedua yaitu 25,2 mg. Nah, larutan induk yang dibuat untuk replikasi yang pertama yaitu sebesar 1012 ppm dan yang kedua 1008 ppm. Next. Berikut perhitungan kurva baku pada replikasi pertama dengan seri konsentrasi yang dibuat yaitu 3,6 ppm, 4,8 ppm, 6 ppm, 7,2 ppm, 8,4 ppm, dan 9,6 ppm. Next. Berikut kurva baku yang dihasilkan dengan koefisien korelasi yang sebesar 0,032. Next. Kemudian pembuatan kurva baku replikasi yang kedua dibuat juga 6 seri konsentrasi 3,6 ppm, 4,8 ppm, 6 ppm, 7,2 ppm, 8,4 ppm, dan 9,6 ppm. Untuk persen korelasi yang dihasilkan dari kurva baku replikasi kedua yaitu 0,659. Next. Kemudian di sini ada kurva baku dari kelompok 6 A3
dengan konsentrasi seri konsentrasi juga ada 6 di 3,6 ppm, 4,8 ppm, 6 ppm, 7,2 ppm, 8,4 ppm, 9,6 ppm. Next. Kemudian koefisien korelasi yang dihasilkan yaitu 0,9628 sehingga dari kelompok kami, kelompok 3 akan menggunakan kurva baku ini untuk di perhitungan kadar. Masuk ke perhitungan saat preparasi sampel, dikarenakan ada keterbatasan waktu, jadi kami hanya berhasil melakukan pengukuran sampel 1 kali, di mana penimbangan sampelnya 4,0047 gram yang akan dibuat dalam 10 mili, menghasilkan absorbansi sebesar 2,5012 dengan konsentrasinya 31,5030. Kemudian hasil absorbansi sampel tadi akan dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear dari kurva baku sehingga didapatkanlah hasil kadar sampel 31,5030 dengan persen bobot per bobotnya sebesar 0,0031503 gram sehingga kadar sampel dalam satu truk itu sebesar 7,2293 mg. Oke, untuk pembahasan. Kurva baku adalah hasil absorban terhadap varian konsentrasi rata standar pada panjang gelombang maksimum. Persamaan garis yang digunakan yaitu Y sama dengan BX plus A dengan koefisien relasi A yaitu R lebih dari 0,970. Y adalah absorbansi, B konsentrasi regresi, X konsentrasi analit, A adalah perpotongan garis regresi terhadap sumbu. Next. Kurva kalibrasi merupakan hubungan antara absorbansi dan sejumlah atau konsentrasi tertentu analit yang diketahui. Fungsi kurva tersebut adalah untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam satu sampel yang tidak diketahui dengan membandingkan dengan sampel standar dari konsentrasi yang telah diketahui. Pembuatan itu dilakukan dalam campur 20 mg per setin dengan metanol hingga 20 ml tanpa tanda batas. Sari konsentrasi dibuat yaitu mulai dari 9, 12, 15, 21 sampai 24 ppm dalam 10 ml. 2 ml dari konsentrasi ditambahkan AlCl3 10%, natrium asetat 1 molar dan aquades. Diukur pada spektrofotometri UV pada panjang gelombang 425 nanometro. Secara teori, semakin tinggi absorbansi yang digunakan maka semakin tinggi pula nilai absorbansi yang diperoleh. Absorbansi yang baik yaitu pada rentang 0,2 sampai 0,8. Next. AlCl3 dapat membentuk kompleks sehingga terjadi pergeseran panjang gelombang ke arah visible atau tampak yang ditandai dengan larutan menghasilkan warna yang kuning. Natrium asetat bertujuan untuk mempertahankan panjang gelombang di daerah visible. Ditunggu 30 menit untuk senyawa pelapor mereduksi AlCl3 sehingga terbentuk senyawa kompleks yang berwarna kuning dari konsentrasi aluminium klorida agar menghasilkan intensitas warna yang dimaksimal sehingga absorbansi yang terbaca mempunyai nilai yang besar. Hasil nilai referensi pertama yaitu Y sama dengan 0,0106X tambah 0,7391 dengan nilai pengenalan R-nya R kuadrat yaitu 0,0235 dan replikasi kedua yaitu Y sama dengan 0,1809X tambah 0,0609 dan R kuadratnya yaitu 0,663. Kesalahan pada praktikum ini yaitu human error dalam pembuatan larutan dan selain itu kesalahan dari metode ini kemungkinan terjadi pada saat penentuan panjang gelombang maksimum sehingga dapat mempengaruhi nilai konsentrasi yang didapat. Next. Baik, berikutnya ada preparasi sampel. Nah, preparasi sampel ini dilakukan pada minggu kedua. Preparasi sampelnya dilakukan dengan mengambil sampel secara random sampling, yaitu dengan membagi sampel dalam 4 bagian lalu diambil 1 gram masing-masing 4 bagian tersebut. Nah, didapat bobot replikasi pertama 4,0047 gram dan replikasi kedua sebesar 4,0007 gram. Kemudian krim tersebut dilarutkan dengan metanol dan dipisahkan menggunakan N-heksan dan bantuan corong pisah. Nanti N-heksan tersebut akan mengikat basis krim dan berada pada lapisan atas sebab berat jenis N-heksan lebih kecil daripada metanol. Next. Berikutnya, larutan metanol tadi dibekatkan untuk memisahkan antara pelarut dan senyawa aktif yang ingin diuji. Kemudian larutan diairkan etanol hingga 10 ml. Nah, dari pemisahan dilakukan itu dinilai kurang sempurna. Ada beberapa faktor. Yang pertama, sampelnya tidak larut secara sempurna dalam metanol, namun ada solusinya yaitu dilakukan dengan bantuan sunticator. Kemudian untuk faktor keduanya, ada kurangnya keterampilan praktikan dalam menggunakan corong pisah. Kemudian setelah dilakukan preparasi sampel, dilakukan uji flavonoid dengan 1 ml larutan sampel ditambahkan 0,5 mg serbuk logam Mg lalu diteteskan beberapa setes HCl dan amil alkohol. Nah, magnesium dan asam klorida ini bertujuan mengurangi inti benzopiro dalam struktur flavonoid dan penambahan magnesium dan asam klorida ini pada pengujian flavonoid akan menyebabkan reduksinya senyawa flavonoid yang ada dalam sampel sehingga menimbulkan reaksi warna merah yang merupakan ciri adanya flavonoid. Next. Namun dari hasil yang kami lakukan, sampel ketika ditambahkan dengan larutan amil alkohol tidak memberikan perubahan warna, menunjukkan bahwa adanya reaksi terhadap senyawa flavonoid tersebut tidak terjadi. Nah, ini terjadi karena hasil kadar flavonoidnya tuh mungkin terlalu kecil karena dari preparasi sampel terdapat banyak kesalahan.
sehingga perubahan reaksi yang diinginkan tidak dapat terlihat. Next. Berikutnya adalah uji kuantitatif dengan menghitung jumlah kadar kuarset di dalam krim dengan metode spektrofotometri UV vis untuk mendapatkan nilai absorbensi sampel yang bersama linear berupa baku. Kemudian prinsip penetapan kanal ini dengan metode penambahan LCL dan terjadinya pembentukan kompleks antara aluminium klorida dengan gugus hidroksil pada atom C3 atau C5 dan gugus keton antara pada atom C4 yang pertama dari gugus 8 dan propanol. NaCl berguna untuk mereaksi geser dan membentuk senyawa propanol total dan untuk mendeteksi adanya gugus 7OH yang juga berguna untuk mempertahankan panjang gelombang pada daerah visible. Next. Nah, sampel yang tadi itu didiamkan selama 30 menit agar senyawa flavonoidnya dapat bereaksi dan mereduksi AnCl3 sehingga terbentuk senyawa kompleks yang berwarna kuning dari quercetin aluminium klorida. Tapi dari percobaan yang kami lakukan, sampel tersebut tidak dapat didiamkan selama 30 menit karena kurangnya waktu dan itu menyebabkan warna yang ditimbulkan dari sampel atau reaksi yang ditimbulkan dari sampel tidak dapat terjadi sehingga itu mempengaruhi hasil nilai absorbansi yang dilakukan pada uji spektrofotometer UV vis. Nah, sampel tersebut kemudian diukur nilai absorbansinya menggunakan spektrofotometer. Setelah itu dilakukan penetapan kadar. Next. Persamaan linearnya didapatkan ia sama dengan 0,0807x minus 0,0411 dengan nilai koefisien korelasinya yaitu 0,9628. Nah, nilai ini merupakan nilai dari absorbansi sampel dari kelompok 6 A3 karena nilai absorbansi sampel dari kelompok kami sangat jauh dari kata baik. Kemudian persamaannya itu dimasukkan nilai Y-nya yaitu 2,5012. Nilai absorbansinya berada di luar kadar yang diinginkan yaitu 0,711 sampai 0,6030. Konsentrasi sampel diwakili oleh nilai X yang 31,5030 ppm dan didapatkan setelah dapatkan nilai konsentrasi kadar suatu flavonoid tersebut dihitung dengan menggunakan rumus persen bobot per bobot sama dengan X dikali faktor pengenceran dikali volume awal sehingga didapat kadar 0,003153 gram dan jumlah kadar dalam satu tubnya 0,00722293 gram. Dengan jumlah ini dinilai sedikit diperkuat dengan tidak adanya reaksi warna pada uji kualitatif yang dilakukan. Next. Baik, kesimpulan dari praktik yang telah kami lakukan, adapun hasil kebab baku yang diperoleh menghasilkan referensi linear Y sama dengan 0,0807 X min 0,0411 dan R-nya menghasilkan 0,9628. Terus preparasi sampel dilakukan dengan metode ekstraksi cair menggunakan metanol dan enheksan. Kemudian hasil kualitatif sampel tidak sesuai dengan teori, menandakan kadar flavonoid yang kecil pada sampel dan kesalahan pada preparasi sampel. Kemudian ada hasil kuantitatif sampel yaitu hasil kadar flavonoid pada sampel yaitu sebesar sebanyak 0,0031503 gram. Adapun saran pada praktikum kali ini hendaknya praktikkan membaca prosedur percobaan dengan seksama sebelum melakukan praktikum agar percobaan dapat berjalan lancar. Selain itu, praktikan juga harus berhati-hati dalam melakukan praktikum agar tidak terjadi kesalahan fatal. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.